Pesantren didirikan oleh para ulama jauh sebelum adanya negara Republik Indonesia. Pesantren sudah ada. Para wali, para aulia, para ulama mendirikan pesantren dalam rangka membangun umat Islam yang beriman, berakhlak, beribadah, rukun, damai, bersaudara, solid, jauh dari permusuhan, jauh dari konflik, jauh dari pertengkaran. Ikut jasanya para kiai, diperintah atau tidak diperintah, diminta atau gak diminta, para ulama, terutama ulama pesan NU, pasti menyampaikan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah. Tidak ada kiai NU yang mengajarkan ngerakit bom, nggak ada. Atau memang kiai ini nggak ngerti ngerakit bom. Tidak ada kiai NU yang mengajarkan radikalisme, ekstremisme. Kiai NU, kiai pesantren semuanya mengajarkan simbol-simbol akhlakul karimah, nilai-nilai budaya Islam, nilai-nilai karakter kepribadian Islam yang benar-benar umat yang membawa rahmatan lil alamin. Amin. Oleh karena itu kita harus bangga menjadi santri. Sedikit cerita tentang Hari Santri. Ketika Presiden Jokowi periode pertama kampanye, beliau mengatakan kalau saya berhasil jadi presiden, nanti akan ada Hari Santri. Dan menang. Setelah menang, beliau rencana mau menentukan Hari Santri tanggal 1 Muharram, 1 Syuro. Saya waktu itu masih ketua PBNU, kalau sekarang bondolan. Saya matur, Pak Presiden, kalau tanggal 1 Muharram itu sih hari besarnya umat Islam sedunia, awal tahun Hijriah, bukan hari As-Santri, bukan. Terus apa hari santrinya? Saya usul tanggal 22 Oktober. Kenapa? Karena pada tanggal tersebut Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bersama para kiai-kiai dan santri-santri mengeluarkan resolusi jihad, fatwa hukumnya membela tanah air adalah fardhu ain. Bela tanah air, bela negara, podo karo sholat. Setiap orang sugih melarat, pinter bodoh, pejabat rakyat wajib bela tanah air, podo karo sholat, fardhu ain. Fatwanya Kiai Hasyim Asy'ari. Man mata li ajli watanihi mata syahidan. Barang siapa mati demi negaranya, demi mempertahankan kemerdekaan tanah air, mati syahid. Dan barang siapa berkhianat kepada tanah airnya, halal darahnya. Walaupun Mbah Hasyim tidak mengatakan kafir, bukan, gak mengkafirin orang, tapi boleh dibunuh. Orang kalau jadi cecunguknya Belanda, anteknya Jepang, boleh dibunuh, walaupun gak mengatakan kafir, bukan. Nah, akhirnya Presiden perintah pada Menteri Agama Bapak Lukman Hakim Saifuddin mengadakan seminar FGD di Hotel Salak Bogor. Semua ormas Islam diundang. Narasumbernya antara lain Profesor Azumardi Azra, Dr. Khozin Humaydi, Abdullah Syarwani, Direktur Pesantren Al-Idrus waktu itu. Saya juga datang. Usulan saya tanggal 20 Oktober dengan alasan-alasan fakta historis diterima oleh seminar itu. Maka Pak Jokowi menandatangani secara resmi bahwa Hari Santri jatuh pada tanggal 22 Oktober. Ceritanya begini, harus tahu ceritanya. 17 Agustus Indonesia merdeka. Bung Karno dan Bung Hatta atas nama rakyat Indonesia
memproklamirkan berdirinya negara Indonesia, Republik Indonesia Merdeka. Agustus, September, Oktober ada berita bahwa sekutu, yaitu Inggris, pada dasarnya Inggris mengatas nama sekutu, Inggris lah gampangannya, akan datang kembali ke Indonesia, merebut kemerdekaan Indonesia, dikembalikan kepada Belanda, diserahkan kepada Belanda. Kan dulu Belanda kan kalah oleh Jepang, Jepang lari, kita merdeka. Jepang kalah, merdeka, nah mau dikembalikan lagi ke Belanda oleh sekutu. Datang pasukan dipimpin oleh Brigjen Malabi. Bung Karno, Pak Hatta kirim utusan menghadap Hadrati Syekh Hasyim Asy'ari. Bagaimana Kiai? Ini mereka mau nyerang kita bagaimana? Keluarlah fatwa tadi dengan kesepakatan para ulama dan santri-santri. Begitu nikah datang awal November, kiai-kiai siap menyongsong kedatangan pasukan nikah. Dari Cirebon tidak ketinggalan Kiai Abbas Buntet ikut datang ke Surabaya. Kiai Abdul Halim Majalengka datang ke Surabaya, siap perang melawan nikah. Santri Jombang, Mojokerto, Sidoarjo, Pasuruan, Surabaya, Madura sebagian siap menyambut kedatangan nikah. Komandannya Kiai Abbas, Kiai Wahab wakilnya, malah Kiai Habib wakil komandan. Komandan perangnya Kiai Abbas dari Buntet, Cirebon, bukan Pekalongan, Cirebon. Betul. Markasnya di sebuah rumah yang